Salam sehat selalu. Dalam sesi ini kita akan melakukan sebuah praktikum untuk menentukan pemantulan cahaya pada cermin datar dengan menggunakan alat-alat optik. Alat-alat yang kita perlukan, yang pertama adalah power supply. Nah, power supply ini adalah berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi arus DC. Yang berikutnya adalah rel presisi. Selanjutnya adalah tumpuan berpenjepit. Berikutnya adalah sumber cahaya yang terdiri dari sebuah lampu. Yang berikutnya adalah lensa cembung. Fungsi daripada sebuah lensa cembung adalah untuk membiaskan cahaya atau sinar yang melewati lensa atau mengumpulkan sinar. Yang berikutnya adalah diafragma bercelah satu. Selanjutnya ada juga meja optik. Dan yang terakhir, alat-alat yang kita gunakan adalah cermin kombinasi. Nah, cermin kombinasi ini ada 3 macam cermin di sini. Ada cermin datar, ada cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, sekarang langkah-langkah percobaan. Pertama-tama, kita pasang tumpuan berpenjepit pada rel kereta dengan cara menekan atau memasukkan dari samping, bisa juga. Selanjutnya, kita hubungkan sebuah kabel berwarna hitam pada sumber cahaya dan kabel berwarna merah pada sumber cahaya. Dan kabel yang berwarna hitam pada sumber cahaya kita sambungkan atau hubungkan juga ke power supply yang berwarna hitam DC negatif, dan yang kabel berwarna merah pada sumber cahaya kita hubungkan ke DC, ke power supply DC positif yang berwarna merah. Nah, kemudian sumber cahaya ini kita pasang di rel presisi. Nah, selanjutnya kita pasang juga lensa cembung dan juga diafragma. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa mengapa harus ada lensa cembung? Karena lensa cembung ini adalah untuk meneruskan cahaya yang melewati lensa, sehingga cahaya yang lewat lensa dia akan mengumpul, sehingga dia akan lebih kecil sinarnya dan lebih jelas. Nah, sinar yang mengumpul tersebut dia akan melewati satu celah, yaitu celah satu, sehingga sinar yang diteruskan dia akan sangat jelas. Nah, kemudian kita lanjut, kita hubungkan power supply dengan PLN. Kemudian kita tahu bahwa sumber cahaya ini mempunyai beda potensial 12 volt. Jadi kita harus sesuaikan dengan power supply yang 12 volt. Karena power supply ini mempunyai 4 macam beda potensial. Ada yang mempunyai 3 volt, kemudian 6 volt, 9 volt, dan 12 volt. Sehingga ini akan kita putar sesuai dengan yang menunjukkan 12 volt. Nah, selanjutnya kita hidupkan sebuah power supply. Kita lihat di papan meja optik, cahaya yang diteruskan ke meja optik
tidak begitu jelas. Jadi ini sumber cahaya melewati lensa cembung dan terkumpul dan melewati celah sempit, sehingga cahaya yang melewati celah sempit dia akan lebih kecil. Tetapi ini kurang jelas karena ruangan kita begitu terang, sehingga ruangan kita akan kita ubah menjadi ruangan gelap. Nah, sehingga dapat kita lihat bahwa sinar yang lewat celah sempit ini dapat jadi jelas. Sekarang kita matikan lampu. Kita letakkan sebuah kertas di atas meja optik. Kita membuat sebuah cermin datar. Nah, ini namanya sebuah cermin datar. Cermin datar ini ada dua sisi. Ada sisi depan, ada sisi belakang. Nah, sisi belakang cermin kita tandai dengan sebuah garis-garis seperti ini. Dan ini depan cermin sisi ini. Jadi kalau kita pasang nanti seperti ini. Nah, sekarang kita lepas. Sekarang kita hidupkan sebuah power supply. Di sini dapat kita lihat ya bahwa ada sebuah sinar yang melewati celah sempit. Kita pasang sebuah cermin datar. Nah, ya. Jadi ini bisa kita atur supaya dia lebih jelas. Kita gerakkan ya. Nah, jadi ini adalah sebuah cermin datar. Nah, selanjutnya kita bikin sinar yang datang membentuk sudut terhadap cermin datar. Nah, kita lihat. Ini namanya sinar datang. Ini namanya sinar pantul. Ini adalah permukaan cermin datar. Jadi dia akan membentuk sebuah sudut. Sekarang kita tandain. Sinar datang. Ini arah panahnya menuju sebuah cermin. Namanya cermin datar. Dia akan dipantulkan. Ini arah panahnya arah pantul. Nah, sinar datang menuju sebuah cermin datar, dia akan dipantulkan. Nah, sekarang kita lanjut. Kita lepas sebuah cermin datarnya. Ya. Kita matikan power supply. Dan kita buat sebuah garis tegak lurus terhadap bidang datar. Kita buat sebuah garis yang tegak lurus terhadap bidang datar. Kita buat lagi, kurang jelas. Nah, garis yang tegak lurus terhadap bidang datar ini dinamakan garis normal atau N. Ya, ini namanya garis normal. Nah, sekarang kita buat sinar datang menuju cermin datar, arahnya seperti ini. Kita garis lagi, kita bikin sinar pantul.
Ya. Kita lihat gambarnya bahwa sinar datang, ini sinar pantul, ini cermin. Jadi cermin datar seperti ini. Sinar datang, garis normal, sinar pantul terletak pada bidang datar. Jadi sesuai dengan hukum Snellius yang menyatakan bahwa sinar datang, garis normal, sinar pantul terletak pada bidang datar. Nah, kemudian berikutnya kita akan menghitung berapa besar sudut sinar datang terhadap garis normal dan besar sudut sinar pantul terhadap garis normal, yaitu dengan menggunakan busur derajat. Sekarang kita gunakan busur derajat, dan ternyata setelah terbaca di sini bahwa sinar datang terhadap garis normal adalah sebesar 20 derajat. Nah, kemudian selanjutnya kita juga menghitung berapa besar sudut sinar pantul terhadap garis normal dengan menggunakan busur derajat juga. Setelah kita lihat di sini dan dibaca bahwa sinar pantul terhadap garis normal menunjukkan 20 derajat. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Sekarang kita simpulkan bahwa hukum Snellius yaitu menyatakan bahwa sinar datang, garis normal, sinar pantul terletak pada bidang datar. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Demikianlah hasil praktek kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat.